Halo, wahai golongan jin dan manusia. Balik lagi bersama saya di sini, bukan di sana. Setiap benda di bumi ini memiliki sifat masing-masing. Air itu mengalir, besi itu keras, mawar itu merah. Ngapain malah baca puisi? Nah, Gayus, benda-benda alias material berikut ini sungguh sangat ajaib. Kenapa ajaib? Karena jarang kita temukan. Sebenarnya air juga merupakan material yang sangat ajaib sih, tapi karena kita setiap hari bercengkerama dengan air, jadinya sudah biasa. Bahkan air turun dari langit pun sudah tidak dianggap heboh lagi. Nah, berikut ini telah kami rangkum beberapa material paling ajaib yang membuat Anda bengong. Tuh kan masih bengong. Oke lah, pakai intro biar durasi videonya panjang. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Kiko 01. Material teringan. Apa hayo? Nah, di saat saya bertanya kira-kira material apakah yang paling ringan, kira-kira apa nih yang terlintas di benak Anda? Busa, kapas, bulu, gabus, pesawat, atau apa? Nah, ternyata material teringan di dunia adalah aerogel, yang merupakan material yang 98,2% merupakan udara. Apa? Apakah ada sesuatu yang lebih ringan dari udara? Tidak ada kan? Tidak ada. Yang lebih mahal banyak kan? Nah, inilah yang menyebabkan material ini pantas dijuluki material paling ringan di seluruh dunia. Bayangkan saja, material ini dengan volume 1000 liter hanya memiliki berat 160 gram. Bahkan kita bisa mengangkat material ini sebesar rumah hanya dengan menggunakan satu tangan. Material ini pertama kali dibuat oleh Samuel Stephen Chrysler dan Charles Larned pada tahun 1931. Simpelnya, para golongan manusia menyebutnya dengan istilah asap yang membeku. Aerogel ini selain terkenal dengan massa jenisnya yang sangat rendah, juga terkenal dengan konduktivitas termalnya yang sangat rendah. Bahkan aerogel ini mampu bertahan setelah dibakar dengan alat semacam las. Jadi keunggulan dari aerogel ini ya tahan panas, tahan dingin, tahan tawa, dan tahan dulu ya. Aku ingin bertanya, kira-kira gunanya buat apa? Nah, karena dia tahan panas yang luar biasa, aerogel ini digunakan ya sebagai bahan anti panas. NASA menggunakan material ini untuk menjebak debu bintang dan sebagai insulator pada Mars rover dan sekaligus pelapis pada baju astronot. Waduh, kalau dibuat jadi baju caleg bagus nih. Biar hati jadi adem, anti panas, anti bocor, cambo dikit. 02. Gallium metal alias logam gallium. Nah, pada umumnya kita ketahui logam bisa meleleh. Namun dia akan meleleh jika dipanaskan pada suhu lebur logam tersebut. Dan suhu lebur logam itu sangat tinggi. Namun ternyata ada juga loh logam yang bisa meleleh dengan suhu yang tidak terlalu panas. Bahkan logam ini bisa mencair seperti es krim yang kamu beli di Pak Bambang. Es krim, es krim, es krim. Jadi mau dicetak dengan apa? Dia dengan mudah meleleh. Percuma, dia tidak kuat menahan panas, alias bentuknya tidak bisa tahan lama jika terkena panas. Jadi gunanya apa dong? Tapi ya mungkin bisa dibuat untuk prank. Dicetak membentuk sendok, ketika dicelupkan ke sup, hilang sendoknya. Ketika ditinggal ke WC, hilang supnya. Namun pada faktanya gallium sangat tidak cocok dengan aluminium. Saat mereka berdua dipertemukan, aluminium langsung rapuh seperti hati ini. Seperti kertas. Seperti kertas. Anda bisa lihat dengan mata Anda sendiri, bukan punya tetangga. Aluminium ini menjadi sangat rapuh setelah dipertemukan dengan gallium. Nomor 3. Aku tidak lihat. Kamu percaya dengan yang tak terlihat? Rexona percaya. Seperti zat yang tidak terlihat ini. Ternyata zat ini mampu mengangkat benda yang ada di atasnya. Dialah sulfur heksafluorida. Zat itu adalah suatu gas anorganik yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak terlihat, tidak mudah terbakar, dan tidak terkira. Senyawa ini umumnya diangkut sebagai gas cair yang dikompres. Jika Anda menghirup zat ini, maka suara Anda menjadi lebih berat. Lawannya cempreng.
Kalau helium kan bisa mengubah suara kita menjadi cempreng, tapi Kalau ini sebaliknya, menjadi lebih berat. Awalnya sih saya cuma mencoba-coba. Saya sudah melakukan usaha gelap ini selama 1 tahun. Lah, kenapa muka saya disensor? Jadi pada faktanya zat ini lebih berat dari udara, sehingga kamu bisa melakukan berbagai macam eksperimen keren dengan zat ini. Seperti halnya air, zat sulfur heksafluorida dapat membuat benda yang memiliki densitas rendah mengapung di atasnya. Kamu bisa melihatnya melalui percobaan melayangkan perahu dari aluminium foil yang terlihat seperti sihir ini. Memang kelakuannya terlihat konyol sih menimba sesuatu yang tidak terlihat. Nomor 4, permukaan hidrofobik alias anti air. Kalau tadi ada zat yang anti api, pasti ada juga dong zat yang anti air. Namanya zat hidrofobik. Dia sangat anti terhadap air. Baru dikasih dengar namanya saja dia sudah emosi. Saking antinya sama air, saat permukaan suatu benda dioleskan zat ini, maka air akan membentuk formasi untuk menghindari dari zat tersebut. Dan area yang tidak dilapisi zat ini, di bagian tengahnya air akan berkumpul. Cobalah teteskan air ke bagian yang dilapisi, ia akan secara otomatis menuju ke daerah yang gak dilapisi. Tapi kalau semuanya dilapisi, maka airnya akan bingung mau kemana. Jadi makanya dia akan berkumpul menjadi seperti ini. Pada intinya dia sangat anti terhadap air. Entah ada masalah apa antara mereka berdua. Nah, melihat fenomena ini, manusia mengambil kesempitan di dalam kesempatan. Manusia menciptakan inovasi baju anti kotor. Saat terkena percikan air kotor, air tersebut tidak bisa menempel. Bahkan lumpur pun tidak bisa menempel. Wah, sangat cocok nih bagi Anda yang suka main lumpur. Nomor 5, logam yang tidak lupa. Dia adalah nitinol, sebuah campuran nikel dan titanium yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengingat bentuk aslinya. Bahkan setelah ditekuk-tekuk secara nggak karuan, dia tetap bisa berubah bentuk sesuai dari bentuk yang dia ingat sebelumnya. Nah, eksperimennya kita utak-atik itu logam, dan untuk mengubahnya kembali ke bentuk yang dia ingat, yang dibutuhkan hanya sedikit panas, seperti menyiramnya dengan air hangat. Ya, cukup dengan air hangat, tidak usah dicelupkan ke kawah gunung berapi. Dan lihat, dia nggak peduli seberapa amburadul kamu menekuknya, dia tetap akan kembali ke bentuk sebelumnya saat diberikan suhu panas. Untuk kegunaannya sendiri sih ya masih kurang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, kecuali untuk permainan sulap. Contohnya membengkokkan sendok tanpa menyentuhnya. Cukup dikasih nonton video panas, dia langsung tegak. Namun produsen kacamata berupaya membuat rangkaian kacamata dengan logam ini agar ketika terjatuh, tertindis, terciduk, kacamata ini tetap masih bisa pulih ke bentuk aslinya. Cukup disiram dengan air panas, kemudian tunggu 5 menit dan kemudian ditiriskan. Wah, mantap betul tuh. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa zat paling ajaib yang mungkin belum saya lihat. Kenapa gelap sekali? Oke, terima kasih telah menonton sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan seputar dunia dan akhirat, bisa langsung tanyakan kepada Tante Google yang 24 jam siap melayani Anda. Melayani apa? Ya, melayani masyarakat. Bukan, jangan tanya saya juga masyarakat, Pak. Tanyanya ke penyelenggara pemilu. Oke pemirsa, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa keunikan suatu benda tergantung dari seberapa sering Anda bertemu dengan benda tersebut. Contohnya bagi kita yang tinggal di Indonesia, penjual ember keliling itu sudah biasa. Tapi bagi masyarakat yang ada di luar negeri tidak pernah melihat hal seperti itu, sehingga bagi mereka penjual ember merupakan suatu keunikan. Apalagi ribut sekali kalau lewat. Oke, sudah dulu ya. Kalau dia dan saya tutup videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you for watching.